Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, meyakini nilai-nilai dari perintah kurban. Yang kedua, menghayati nilai dari perintah kurban. Yang ketiga, menunjukkan perilaku rela berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan perilaku peduli dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan sejarah disyariatkannya kurban. Yang keenam, menjelaskan pengertian dan dasar hukum kurban. Yang ketujuh, menjelaskan ketentuan dan tata cara kurban. Yang kedelapan, mengomunikasikan tata cara kurban dengan benar. Yang kesembilan, mensimulasikan tata cara kurban dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Guru punya tepuk yang menarik nih. Ayo kita lakukan bersama-sama. Tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga kah, tepuk jari empat pat, tepuk jari lima mah. Bertepuk semua, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk langsung saja kita mulai pembelajarannya. Anak-anak masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Yap, betul sekali. Kemarin kita telah belajar tentang manfaat zakat fitrah, sedekah, dan infak. Nah, sekarang ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Yap, pintar sekali. Kita akan belajar tentang kurban. Siapa yang tahu, Bu? Gambar ini menunjukkan kegiatan apa? Gambar ini menunjukkan kegiatan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Pasti anak-anak pada penasaran kan, bagaimana sih asal mula kurban? Jadi begini, sejarah kurban dalam Islam yaitu bermula dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapatkan mimpi untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Pada mimpi pertama, beliau tidak mempercayainya karena beliau menganggap itu hanya bisikan setan, bukan perintah dari Allah. Namun, untuk mimpi yang ketiga, akhirnya beliau mempercayainya bahwa mimpi tersebut adalah perintah dari Allah. Lalu beliau berbicara kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail pun mau untuk disembelih. Akhirnya Nabi Ibrahim pun menyembelih Nabi Ismail. Namun pada saat menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Nabi Ismail diganti dengan seekor domba oleh Allah karena ketaatan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim akan perintah Allah. Itu adalah sejarah dari kurban yang sampai sekarang digunakan sebagai dasar ibadah kurban. Ada yang tahu tidak? Kurban itu pengertiannya apa? Dari segi pengertian, kata kurban berasal dari kata koruba yakrobu kurbanan, yang berarti dekat, mendekati, atau menghampiri. Kurban adalah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah.
Dasar hukum ibadah kurban adalah Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Yuk kita lafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Artinya, maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Shadaqallahul Adzim. Selanjutnya adalah ketentuan ibadah kurban. Yang pertama itu hukum berkurban. Hukum kurban itu ada dua, yaitu sunnah muakkad sebagai hukum dasar dan wajib sebagai hukum untuk orang-orang yang memiliki rezeki yang lebih. Selanjutnya, hewan yang boleh dikorbankan adalah domba, kambing, kerbau, sapi, dan unta. Untuk ketentuan umurnya sendiri, domba atau biri-biri berumur 1 tahun lebih, masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya. Untuk kambing berumur 2 tahun lebih atau masuk 3 tahun ataupun sudah berganti giginya. Sedangkan untuk kerbau atau sapi itu umurnya harus masuk 2 tahun lebih atau 3 tahun. Sedangkan untuk unta umurnya harus 5 tahun lebih atau masuk 6 tahun. Peruntukan hewan kurban itu yang pertama, untuk seekor kambing atau domba itu hanya bisa digunakan berkurban bagi 1 orang. Sedangkan untuk kerbau, sapi, atau unta itu bisa dijadikan kurban bagi 7 orang. Adapun waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yaitu yang pertama, waktu awal itu tanggal 10 Dzulhijjah atau setelah sholat Idul Adha. Untuk yang kedua, waktu akhir yaitu pada hari terakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Ada pendapat yaitu dari Imam Syafi'i, untuk waktu terakhir penyembelihan hewan kurban yaitu sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Untuk tempat penyembelihan hewan kurban paling utama itu tempatnya dianjurkan untuk dekat dengan area yang digunakan sholat Idul Adha. Namun bisa juga dan boleh juga untuk disembelih di musola ataupun. Baik anak-anak, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban. Dalam berkurban, tata cara harus sesuai dengan yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad. Perlu kalian ketahui bahwa menyembelih harus benar-benar dengan alat yang tajam. Kita boleh menyembelih hewan dengan menggunakan segala jenis senjata yang tajam, kecuali dengan gigi, kuku, dan tulang. Untuk yang kedua, yaitu hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk yang kiri, nempel tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga, yaitu penyembelih, kaki kiri diletakkan sebelah atas leher hewan, lalu menyembelih dengan doa. Yang keempat, orang yang menyaksikan membaca takbir. Yang kelima, kemudian penyembelih membaca doa kabul. Yang keenam, membaca doa Nabi Muhammad. Yang ketujuh, hewan disembelih dengan 1 kali potongan atau penyembelihan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sunnah menyembelih hewan kurban. Apa saja sih sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban?
Nah, yang pertama ada membaca basmalah. Basmalah, apa itu basmalah? Kalian pasti tahu kan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, membaca takbir. Apa itu takbir? Kalian sudah tahu juga pasti. Nah, ya, takbir itu adalah Allahu Akbar. Nah, yang keempat, orang yang berkurban memotong sendiri. Yang kelima, kaki kiri ditumpangkan di leher hewan kurban. Dan yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat. Yang ketujuh, membaca doa Nabi Muhammad. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pembagian daging kurban. Nah, hewan kurban itu sendiri setelah kita sembelih tentunya akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk pembagian daging kurban itu sendiri tentunya ada syarat dan juga ketentuannya. Nah, untuk yang pertama, apabila kurbannya wajib dan nadar, maka pembagiannya seluruh daging wajib disedekahkan ke semua. Haram atas orang yang berkurban memakan daging tersebut. Nah, jika terlanjur, maka wajib mengganti sejumlah daging yang dimakan itu, tetapi tidak wajib menyembelih kurban yang lain. Nah, untuk yang kedua, apabila kurban sunnah, maka pembagian dagingnya dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama yaitu sepertiga daging kurban untuk yang berkurban dan keluarga. Yang kedua, sepertiga daging kurban dibagikan kepada fakir miskin. Yang ketiga yaitu sepertiga daging disimpan untuk orang yang membutuhkan. Nah, itu dia pembagian dari hewan kurban. Nah, anak-anak, dalam kita berkurban, baik sunnah maupun nazar, kita tentunya dapat mengambil hikmah dan manfaat yang sangat baik pada kehidupan kita di dunia ini ya. Nah, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dan kita ketahui dari melaksanakan ibadah kurban ini. Yang pertama yaitu menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Yang kedua, mendidik jiwa ke arah takwa. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, mewujudkan sifat murah hati. Yang kelima, mewujudkan sifat kepedulian sosial. Yang keenam, menghapus dosa. Dan yang ketujuh, memperoleh kendaraan untuk meniti titian Shirathul Mustaqim. Baiklah anak-anak, itu dia beberapa materi tentang penyembelihan hewan kurban, sunnah penyembelihan hewan kurban, pembagian hewan kurban, dan hikmah ibadah melaksanakan kurban. Nah, Ibu harap kalian sudah bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini ya. Nah, untuk bisa mengetahui pemahaman kalian, Ibu meminta kepada kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada Google Form yang telah disediakan pada deskripsi di bawah ya. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu berpesan pada kalian untuk selalu semangat dan giat dalam belajar ya. Nah, anak-anak, sebelum kita berakhir, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.